Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, Ibu akan menjelaskan video pembelajaran kelas 8 dengan materi pokok bab 2 dengan judul Kedudukan dan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam sistem hukum nasional, hari ini kita akan mempelajari tentang makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menghargai makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. A. Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Apa itu konstitusi? 1. Konstitusi. Kata konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, yang artinya membentuk. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Undang-undang dasar suatu negara. Dengan demikian, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut beberapa pengertian konstitusi menurut para ahli, antara lain: A. C.V. Strong. Konstitusi adalah kumpulan prinsip atau asas yang mendasari kekuasaan pemerintah, hak-hak masyarakat, serta hubungan keduanya. B. K.C. Wers. Konstitusi adalah seluruh sistem pemerintahan sebuah negara serta berbagai aturan yang membentuk dan mengatur pemerintah yang bersangkutan. C. S.E. Wiener, Vernon Kandenor, dan Bernard Rudin. Konstitusi adalah kumpulan aturan atau norma yang mengatur alokasi kekuasaan atau fungsi dan kewajiban antara berbagai badan dan pejabat pemerintahan, serta hubungan antara berbagai badan dan pejabat pemerintahan dengan rakyat. Konstitusi atau hukum dasar terbagi menjadi dua. Yang pertama, tertulis. Konstitusi tertulis merupakan konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal. Contohnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tidak tertulis. Konstitusi yang tidak tertulis merupakan konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen formal. Contohnya, kebiasaan-kebiasaan, kesepakatan-kesepakatan, konvensi. Dalam
Pidato Kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus 1945. 2. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, pokok pikiran Persatuan Indonesia. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua, keadilan sosial. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga, kedaulatan rakyat. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran keempat, ketuhanan dan kemanusiaan. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hubungan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan sila Pancasila. 1. Negara persatuan berkaitan dengan sila ketiga. 2. Negara berkeadilan sosial berkaitan dengan sila kelima. 3. Negara berkedaulatan rakyat berkaitan dengan sila keempat. 4. Negara berketuhanan yang Maha Esa berkaitan dengan sila ke-1 dan ke-2. Bagi Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki makna antara lain sebagai berikut. A. Menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. B. Menjadi sumber cinta hukum dan moral yang ditegakkan baik dalam lingkup nasional maupun dunia. C. Mengandung nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa di dunia. D. Menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. Makna Undang-Undang Dasar dalam batang tubuh. Undang-Undang Dasar atau dalam batang tubuh merupakan perwujudan perincian dari pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ke dalam bentuk pasal-pasal. Oleh karena itu, setiap pembuatan peraturan perundang-undangan lainnya harus bersumber dan berdasarkan pada pasal-pasal dalam batang tubuh yang berisi ketentuan pokok dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Isi Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari 4 alinea yang merupakan pokok kaidah fundamental atau norma dasar. Isi Undang-Undang Dasar 1945 batang tubuh atau pasal-pasal tersusun atas bab, pasal, ayat, aturan peralihan, dan aturan tambahan.
Undang-Undang Dasar Batang Tubuh Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki dua materi, yaitu 1. Materi pengaturan sistem pemerintahan negara. Adapun materi pengaturan sistem pemerintahan negara meliputi kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan antar lembaga negara. Materi hubungan negara dengan warga negara serta penduduknya, materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya mencakup berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan HAM untuk mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia. Nah, demikianlah materi pembelajaran PPKN kelas 8 bab 2 tentang makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem nasional. Cukup sekian, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.